Wah iya, kan kita Boleh ada pesen kafe. kopi nggak sih? Boleh banget. Di Silakan duduk aja. Oh iya. Emang ada Kasih. ada menu apa aja kak? Kalau di PPKPI itu kita ada banyak kan menunya. Pertama, kita klasik beverage itu ada. Terus menu mocktail pun ada. Dan ada lagi menu namanya manual brew, Kak. Menu brew itu apa sih kak? Kayaknya baru pertama kali dengar gitu. Iya, kalau manual brew sendiri itu adalah kopi yang diseduh secara manual tanpa alat. Biasanya tuh di kafe-kafe namanya V60 atau Japanese begitu. Kakak mau nyobain nggak nih? Kebetulan kita ada di Sembaga. Nah, kalau abang mau nggak? Kayaknya aku juga sama deh sama kayak Tisha. Oh Mau? sama aja. Oke. Beli aja. Mau ditunggu Kak ya? Iya makasih. Ya, Kak. baik, terima kasih. Kakaknya suka ngopi sebelumnya? Apa suka? Biasanya kakak pesan apa? Kadang kopi susu, kadang latte. Oh, Suka gitu. aja sih. Kadang juga espresso frappe, atau matcha. Iya. Itu kalau abang? Kalau aku sih lebih ke cappuccino sih sama americano. Oh, cappuccino dan americano. Iya. Iya. Sudah tunggu sebentar Kak ya. Oke. Kalau manual brew sendiri Kak, dia itu punya ciri khas banget Kak. Jadi pada umumnya kan kopi itu identik dengan rasa pahit ya. Iya. Nah, manual brew sendiri itu hadir untuk orang yang ingin menikmati kopi, tapi ingin menghilangkan rasa pahitnya. Jadi kita memunculkan rasa manis dan rasa asamnya seperti itu Kak. Jadi kalau aku yang dipakai ini adalah kopi dari Argopuro Jawa Tengah, itu mempunyai taste note rasa-rasa cherry. Jadi unik banget nih Kak rasanya. Semoga kakaknya suka. Oke, aku seduh dulu Kak ya. Oke. Ya. Diseduh kan? Karo. Nah, ini metode untuk manual brew sendiri karena kita memakai metodenya pour over Kak dengan alat namanya V60. Gitu. Nah, jadi kita metodenya tuang-tuang aja tanpa menggunakan mesin espresso. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan kakaknya baru tertarik untuk belajar kopi, itu cocok banget untuk belajar manual brew ini Kak. Jadi pembeda antara kopi apa itu tadi manual brew itu dengan yang lain tuh dengan seduh manual gini ya. Iya kan kalau misalkan kopi kayak cappuccino, cafe latte itu kan kita menggunakan espresso. Ada menggunakan espresso mesin atau menggunakan espresso maker yang non mesin pun ada. Tapi pada umumnya harga-harga tersebut cukup mahal Kak untuk orang-orang yang baru ingin belajar kopi. Jadi sehingga kalau ingin baru banget belajar itu bisa banget belajar manual brew Kak. Karena harga barang-barangnya sendiri, alat-alatnya lebih affordable gitu Kak untuk para pemula yang ingin mengenal kopi lebih jauh dan Oke, oke. menikmati kopi dengan sensasi rasa-rasa yang baru gitu Kak. Menarik juga ya. Iya. Kita Kalau jadi dibutuhkan berapa lama sih kak untuk bikin manual brew? kurang lebih di 2 menit 30 detik sih Kak. Emang harus 2 menit 30 detik? Enggak dong tentunya, ada banyak variabel di sini. Jadi untuk metode yang aku pakai di sini untuk end brew-nya di 2 menit 30 detik gitu Kak. Jadi ada banyak banget metode-metode di luar sana untuk menikmati manual brew sendiri. Ya. Mohon maaf sebentar.
Oke. Silakan dinikmati, hati-hati panas Kak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Kopinya enak banget. Hmm? Kopinya enak banget. Ini belajar sendiri atau bagaimana waktu Gida? Kalau kopinya sendiri kita belajarnya di PPKPI Kak. Oh, Iya. gitu. Serius, apa baru pertama kali belajar di PPKPI? Iya, aku baru banget belajar di PPKPI untuk manual brew ini. Oh, emang nama instruktur barista siapa kak? Kalau kita di sini di PPKPI untuk tahun angkatan 3 tahun 2025, instrukturnya ada Pak Chandra namanya. Orangnya keren banget pokoknya. Oh iya? Iya. Ini boleh dipanggilin nggak sih kak biar kita berbincang Ya, langsung kayak seru gitu? dah. Boleh banget. Oke, seru deh. Mohon ditunggu sebentar Kak ya. Ya, baik. Ayo Pak. Ini Pak Chandra. Pak Chandra ya? Halo Pak Chandra, aku Todi. Saya senang deh ketemu bapak. Saya juga senang bertemu dengan teman-teman sekalian. Gimana tadi kopinya? Ya, Iya enak loh Enak, pak. Pak. Buatan anak didik bapak. Keren ya pak. Boleh bincang-bincang sebentar nggak sih sama kita? Boleh dong, boleh dong. Oke, makasih ya pak. Oke. Nah, selamat datang di podcast PPKPI bersama dengan saya Tasya dan rekan saya. Todi. Nah, kita berdua akan membahas topik seru nih di bidang kopi dan perbaristaan pada kejuruan barista di PPKPI Pasar Rebo. Nah, kebetulan banget, seru. Nah, betul banget kan, seru banget topik kita hari ini. Kalian tertarik juga dengan dunia perkopian dan perbaristaan? Makanya yuk kita ikuti podcast kita hari ini. Hari ini kita ditemani langsung loh dengan instruktur barista di PPKPI Pasar Rebo loh, ya Pak Chandra. Halo Pak Chandra, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Oh, terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya. BTW nih Pak, boleh ceritain dulu nggak sih Pak, awal Bapak tuh jadi instruktur di barista tuh gimana, terus masuk ke dunia barista tuh gimana sih Pak? Oke, jadi pertama kali jadi instruktur itu tahun 2015 dari satu lembaga. Terus di situ saya coba pertama sebelum ke lembaga ya, saya coba cerita dari awal dulu ya. Saya pertama kali jadi barista itu 2013. Kurang lebih diakui sebagai barista 2013. Lalu dapat pengakuan berupa sertifikat dari BNSP tahun 2015. Dalam sekali ya. Dari situ saya baru dan bekerja juga di bidang kopi sebagai barista, sebagai supplier kopi. Terus saya juga supply hotel-hotel sebelumnya. Dan ketika di hotel kan kita butuh memberikan pengetahuan tentang produknya, gitu ya, tentang peralatannya segala macam. Iya. Nah, disitulah saya mulai tertarik dengan dunia trainer lah. Nah, dari situlah saya mulai diangkat sebagai instruktur di perusahaan dulu sebelumnya. Oh, gitu. Nah, lalu setelah itu karena ada pengalaman, saya diajak untuk kegiatan atau rangkaian kegiatan tahun 2016. Kalau pernah dengar istilah badan ekonomi kreatif. Oh ya, Barekraf. Buat Pak Chandra ya. Nah, itu saya terlibat dalam beberapa kegiatan mereka lah. Oh, gitu. Dan alhamdulillah dari kopi juga saya bisa keliling Indonesia. Silakan. Oh, seru juga ya, Pak ya. Ya, dari situ akhirnya saya mulai tertarik dengan profesi Struktur. Baru tahun 2014 lah saya diajak oleh PPKP untuk jadi instruktur Di PPKP Pasar Rebo. Oh, gitu. singkatnya gitu. Oke. Kalau kejuruan barista di PPKPI itu belajar apa sih Pak? Susah nggak sih prakteknya? Kalau barista secara praktek sebenarnya nggak susah, selama ada kemauan. Kalau cuman jadi intinya itu teman-teman tahu, jadi barista itu nggak cuma ngeracik kopi. Kalau cuma ngeracik kopi, ibu saya juga bisa ngeracik kopi. Iya. Ya. Terus adik saya juga bisa ngeracik kopi. Tapi barista itu nggak cuma sekedar ngeracik kopi biasanya. Jadi barista itu ada di industri hospitality. Seru gak sih Pak jadi instruktur kejuruan barista di PPKPI? Seru gak? Ya, justru sangat seru dan menarik gitu ya. Tadi, nyambung tadi karena memang selama ini orang taunya barista itu adalah peracik kopi. Sebatas itu kan. Nah, karena di PPKPI saya bisa mengajak teman-teman untuk lebih dalam mengenal barista. Jadi supaya mereka mindsetnya nggak cuma tahu bahwa barista itu cuma buat kopi loh. Justru ada poin lebih krusial, yaitu tadi hospitality-nya. Jadi bagaimana mereka selain bisa buat kopi tapi juga bisa nerangin nih. Tadi kan pasti Indah juga menerangkan kan kopinya apa, metodenya apa. Nah itu kan perlu pengetahuan. Nah pengetahuan itu kan juga butuh pengalaman. Nah makanya di PKPI saya harap setiap pesertanya bisa dapat
pengalaman, bisa dapat pengetahuan, dan bisa dapat kemampuan atau Kalau- skillnya. Kalau Pak Chandra sendiri sudah pengalaman berapa lama sebagai instruktur di PPKP? Kalau di PPKP dari 2024 ya. 2024. Jadi tahun lalu berarti sekarang 2 tahun. 2 tahun ya, sekitar 2 tahun. Oke. Belajar di barista di sini kira-kira seru gak sih Pak? Gimana? Belajar barista di sini seru gak? Nanti bisa ditanya. Oh, coba ke barista langsung ya. Saya sih berusaha untuk sebisa mungkin mengimplementasikan apa yang ada di industri. Jadi contoh mungkin satu hal yang paling saya tekankan di awal pelatihan, saya buat kontrak kerja nih dengan mereka. Oh gitu. Jadi sebisa mungkin mereka harus tahu nih apa yang mereka hadapi di lingkungan Dunia nanti gitu ketika kita pelatihan. profesi. Misalnya contoh, kita buat satu aturan paling baku adalah nggak boleh baper-baperan. Kenapa? Namanya kita di industri hospitality kan, dapat customer macam-macam. Iya. Ya kan? Ada yang galak, ada yang baik, ada yang sensitif dan seterusnya. Jadi pertama adalah anti baper. Kedua harus suportif dan sportif. Itu kalau mereka udah sepakat, baru kita lakukan lanjut ke materi dan lanjut ke kelasnya. Ini kita belajar barista ini dari awal sekali apa? Bagaimana nih Pak? Ya, jadi Yang baru pasti dari masuk. awal. Jadi Dari awal. memang yang ikut di pelatihan ini nggak semuanya punya pengalaman sama sekali. Mungkin ada yang punya ketertarikan di awal, tahunya kopi, lihat di YouTube dan Ya. segala macam. Tapi di sini mereka benar-benar dapat dari dasar. Oke. Dari dasar, dari apa itu kopi, sejarahnya bagaimana, terus barista itu pertama kali dikenalkan tuh di mana dan Oh, seterusnya. oke. Kenapa sih kopi namanya Arabica? Kenapa sih namanya Robusta? Gitu. Oh gitu. Sedangkan di Arab kan nggak ada kopi kan? Iya, Nggak iya. ada kopi. Itu kan perlu dikasih, perlu ditanamkan knowledge-nya kepada mereka. Begitu. Nah, boleh nggak Pak aku belajar sama baristanya Pak? Oh boleh banget tuh. Justru salah satu metode saya itu adalah peer evaluation. Jadi metode yang paling menurut saya yang paling bisa membantu mereka. Jadi mereka nggak cuma diajar, tapi juga harus Oke. mampu memberikan pengajaran ke teman yang lain. Ini kayak seru nih Pak ya kalau aku belajar langsung Seru, sama seru, boleh. baristanya. Ini boleh Pak kesana Pak ya? Boleh, silakan. Ya, makasih ya Pak ya. Pak silakan Pak. Oke. Saya aja. Gantian. Gantian Iya. Pak. Ya, makasih. Ya bang. Oke. Pak saya boleh nanya nggak sih Pak? Boleh sambil nanya, boleh silakan. Emang apa sih Pak bedanya dengan barista dengan orang yang sekedar bikin kopi? Bedanya orang tadi saya sempat singgung ya, jadi membuat kopi itu gampang kamu susah lah. Tergantung untuk siapa, diminum untuk siapa, Ini apa? lalu Dibilas diminum dulu. untuk apa. Kalau misalkan cuma membuat kopi, ya ibu saya di rumah bisa buat saya kopi, istri saya bisa buatin kopi, adik-adik saya juga bisa buatin kopi kan. Tapi selain itu kan juga harus ada pengetahuan tentang kopinya, terus kemampuan pembuatannya, terus juga attitude-nya sebagai barista itu juga harus ditanamkan, sikapnya, komunikasinya, cara komunikasinya, gaya komunikasinya, dan juga mungkin pengetahuan tentang food handler, pengetahuan tentang K3-nya dan seterusnya. Jadi banyak sekali Ini manual ya. yang membedakan antara si barista dengan pembuat kopi atau peracik. Ya. Rumit banget ya Pak ternyata ya. Barista itu ya nggak cuma sekedar bikin kopi biasa ya. Ya, kalau dibilang rumit, ya kalau materi pasti rumit, tapi kalau udah dijalankan pasti asik. Oh gitu. Ya apa sih Pak yang bikin Bapak jatuh cinta dengan dunia Oke. kopi dan menekuni profesi ini? Pertama kali kebutuhan. Pertama kali dulu kuliah sambil bekerja. Nah, di situ malah alhamdulillah saya dapat Sedikit tempat aja ya, Pak. kerja yang nggak Semuanya. cuman mempekerjakan saya, tapi juga memberikan pengetahuan dan mengupdate saya terus. Jadi kita di sana punya, intinya di tempat pertama kali saya kerja, saya dituntut untuk continuous improvement. Jadi selalu harus improve. Jadi setiap kerja setiap bulan harus apa yang dikuasai, ini apalagi di situ baru saya interest, baru tertarik lah. Saya tekan ke mana? Itu tuh ada rutinitas minum kopi nggak sih Pak tiap pagi Pak? Atau gimana gitu? Ritual betul? Setiap pagi ya, Tenaga ya. Ada Pak? setiap pagi tentunya. Karena kopi kan Untuk sampai tingkat tergantung kalau misalnya saya kan manfaat buat pagi itu buat nambah energi. Jadi supaya harinya lebih berenergi dan lebih menyenangkan. Waduh, berarti Bapak bikin sendiri Pak? Apa gimana? Di rumah saya ya
Ini karena lebih baik kita simpan kopi dalam bentuk bubuk. Kalau mau nyimpen dalam bentuk bubuk, ya ternyata ya, volume yang terlalu banyak lah, dikit-dikit saja. Sesuai kebutuhan aja. Oh gitu. Jadi setiap kebutuhan Dikit tuh lagi. langsung grinder. Ya, Dikit lagi. kalau punya grindernya, kalau nggak punya stoknya ya secukupnya. Bisa atau selesai aja. Bisa aja. Oh, sama aja. Bisa aja. Oh, saya Nah, kira kosong. grinder Nggak bisa harus. Sampai bisa diputar. Orang Sampai bisa diputar lepas. Nah, itu juga salah tuh. Ngopi harus mahal. oh gitu. Kopi nggak harus mahal. Yang penting kita punya kemauan, kita tahu kopi yang baik mana, kopi yang kurang baik bagaimana. Ya. Kalau misalnya udah tahu kan kita udah tahu konsekuensinya nih. Tinggal pilihannya mau yang mana. Ada momen Itu dia. yang sih, nanti Pak selama Bapak jadi Tengah-tengah. barista atau ngajar calon barista di KPI ini Pak? Oh banyak sekali, Oh iya. sangat banyak. Kalau ditanya apa itu Angkatan. dari saya berarti total sudah sama ini 6 angkatan. Dan setiap kita ratain. angkatan itu saya mendapatkan pengalaman baru. Udah rata. Dan salah satu yang menarik atau membuat saya tertarik Ini menjadi gelasnya nggak ada lagi ya? instruktur adalah selain mengajar saya juga Oke. bisa dapat Ini ilmu baru. bolongin tengahnya dikit. Kan rata-rata Buat? apa ya, Biar atau airnya saat campuran booming ya. lebih Milenial masuk. ada, Gen Z ada, bahkan apa sebelum milenial X. generasi X juga ada, sempat ada yang mau buka usaha gitu kan. Nah disitu kan bertemu banyak orang itu kan menjadi Mau nuang nggak, Mas? menjadi masukan Boleh, coba. Gampang kok. bagaimana mentreatment mereka, bagaimana Tuangnya pelan-pelan aja. mereka Dikit-dikit bisa ya? paham Sampai 50. Sebentar, sampai 50 nanti masih itu. Bentar. Ya. Jodoh Pak, skill dong Pak. Kopi pertama kali Pak suka. Terus sampai 50, tuang terus. Putar-putar. Pertama kali saya suka tuh kopi tidak lama kata apa ya. Top. Tapi yang paling berkesan pertama kali saya minum kopi itu kopi dari Gayo. Oke. Dari Gayo itu pertama Ditunggu. kali berkesan sampai Iya. pernah Tunggu sampai kebawa 30 nih. Wih, serius Pak. Kenapa Pak? Karena waktu itu karena baru tertarik sama kopi, katanya kok kopi itu manis, tapi setahu kita kan kopi itu pahit ya. Iya. Sabar. Saya pun dulu sebelum 20. jadi barista tahu ini kopi pahit. Manis Ambil dari aja. mana saya cari. Taruh dulu ya, nggak apa-apa. Kebetulan Nggak apa-apa. kopi Gayo itulah pertama kali ya, Udah nih. tahun-tahun itulah ya. Sampai yang 25. Saya ngerasain tuang. kopi ini yang manis. Sampai Itu 100. maksudnya ini. Jadi disitulah Diputar-putar mulai juga. akhirnya tertarik dengan kopi dan akhirnya Nggak apa, putar-putar aja. gitu. Tuang terus tapi jangan sampai berhenti. Ada sensasi rasa manis. Jadi sensasi rasa manis yang apa ya? Yang tersembunyi lah. Makanya butuh sensitivitas untuk bisa dapetin. Tapi kalau udah dapat itu rasanya bisa Terus tunggu 10 detik. membuat kita ketagihan. Wih, Ada jadi surut penasaran sedikit. nih. Surut ya? Terus Pak, skill dong Pak. Kalau skill dasar yang harus dimiliki barista itu apa aja sih Pak? Skill dasar. Up, tuang lagi. Oke, Tambah kalau lagi. barista Ya, sampai itu 150. identik Sampai dengan 150. espresso mesin sebenarnya. Identiknya, tapi bukan berarti Pede aja, mereka Bang. cuman boleh takut boleh Nggak apa-apa. boleh Lewatan dikit nggak cuman apa-apa. boleh menguasai espresso mesin enggak. Termasuk takut kebawaan. tapi Apa? pada dasarnya barista itu harus bisa menguasai mesin espresso itu. Nah untuk menguasai mesin espresso banyak variabel-variabelnya. Misalkan ya kebiasaan, terus parameter Jadi dasar. disaring dulu ya? Harus ngerti kopi yang digunakan, jenis kopinya, terus harus ngerti misalkan Sekarang, Bang. level sangrai-nya, Tambah karena lagi. dulu kan di sangrai dulu. 200. Terus habis itu harus paham tentang fundamental brewnya, misalkan proses yang digunakan, tingkat kehalusannya, suhu air yang digunakan, misalkan. Lalu juga ada perbandingan rasio antara kopi dengan airnya dan Pada seterusnya. 1,5 nanti sampai 250. Oh, gitu. Terus tantangan terbesar barista itu apa Pak? Tantangan terbesar barista Sampai 2 menit. justru bukan bagaimana Sampai tapi 250. bagaimana menghandle customer. Nah itu dia tantangan terbesar karena sebenarnya kalau misalnya kita ya sedikit pengetahuan lah untuk teman-teman juga ya. Jadi barista itu hanya menyumbang paling banyak Tinggal tunggu aja. 10% dari kopi yang disajikan Sampai di 2 menit kualitas. 30 detik. Karena apa? Karena sebelum Ini boleh. seduh itu ada proses roasting. Sebelum roasting itu ada proses namanya fermentasi atau proses pasca panen. Sebelum fermentasi ada proses Ini farmer pakai atau sebentar. perkebunannya gitu ya. Dan barista tuh hanya menyumbang 10% dari rasa. Jadi barista-barista di sana jangan bangga kalau cuma bisa buat kopi enak gitu ya. Tapi bangga kalau bisa mendapatkan customer, Sampai mendapatkan 45 aja. kepuasan customer gitu. Wih, Oke, Seru ya. cut. Oke. Eh, Pak, saya boleh nggak sih Pak nanya? Ininya udah selesai. Boleh Udah, dong, silakan. selesai. Silakan. Dikulik filmnya. Biar jadi balik KW kita juga. Oh gitu ya. Sebelumnya Kakak barista boleh kenalan Ya. nggak? boleh banget dong. Namanya siapa Kak? Ke podcast itu Kak? Ke warga podcast PPKPI? Boleh, perkenalkan nama saya Imdad.
Saya tinggal di Jakarta Selatan. Jadi, misalkan kamu saat ini yang menonton video ini, jika tertarik untuk belajar barista, boleh banget daftar di PPKPI Jakarta Timur. Wih, Iya, seperti itu. Keren. Kak, mau nanya dong kak, Iya. emang alasan kakak ikut kelas barista di PPKP itu apa sih? Alasan saya untuk ikut di kelas barista di PPKPI adalah untuk memperdalam lagi pengetahuan saya, cara menyeduh kopi, tentang apapun tentang barista. Seperti Jadi itu. sebelumnya punya pengalaman gitu. Sebelumnya untuk saya sendiri belum punya pengalaman dalam bekerja sebagai barista, tapi saya suka nyeduh kopi di rumah aja. Oh gitu. Seru nggak sih kak belajar barista di PPKPI? Untuk keseruannya tentu seru banget, apalagi dengan instruktur Pak Chandra. Ya, seru ya. Itu membawaannya bisa saat-saat serius, bisa bercanda juga. Jadi Enak kita terus. tuh ya ada nggak tegang-tegang banget dan nggak bercanda-bercanda juga. Jadi Wih. mantep banget pokoknya. Iya. Oh ya kak, kalau sudah selesai pelatihan di PPKPI, Iya. kakak mau buka usaha atau mau kerja di coffee shop? Untuk plan jangka dekat, tentu saja saya ingin memperbanyak pengalaman dengan bekerja di coffee shop. Dan untuk jangka panjangnya, saya ada niatan untuk membuka coffee shop juga. Wih, Wah, ini keren banget keren. ya. Jadi Doain berwirausaha aja. ya. Iya. Oke. Terima kasih ya kak udah bagi kisahnya. Iya, sama-sama. Ya, saya mau mulai lagi ke Pak Chandra. Boleh. Boleh. Ya Pak, peluang kerja di dunia usaha coffee shop ini atau perbaristaan ini gimana sih Pak? Atau usaha kopi ini? Dari sebatas pengetahuan saya sih sangat besar ya, karena kita tahu di timur, Jakarta Timur aja deh, itu banyak coffee shop mulai pembukaan. Iya. Ya banyak, bahkan kalau ngomongin data saya nggak punya data, tapi secara apa ya, secara ya kelihatannya sangat Buang dulu atau besar gimana? perkembangan Boleh, coffee nanti. shop di Kan nanti Jakarta, kasih lagi kan ke Kota besar. Iya. Jadi ya secara Nah, ini. otomatis pun berarti Aku taruh sini dulu ya. peluang menjadi barista masih sangat besar. Ya salah satu mungkin kalau misalnya profesi semua di bidang kopi, mungkin barista yang paling banyak sarapan. Nah gitu, dan peluangnya sangat besar. Nggak apa-apa, sama sini aja, nanti kan mau terakhir mau dikasih kopi kita. Mau coba sih, kita coba gitu. Tapi masih ragu nih, pesan bapak ke mereka apa sih? Pesan saya supaya nggak ragu maksudnya. Ya. Ya percayalah, apapun profesi ya sebenarnya, masuk barista itu pasti ada peluang besar di masa depan. Tapi ya teman-teman harus siap dulu, apapun profesinya pasti di awal kita harus berani mengorbankan sesuatu. Ya mungkin ini bisa jadi informasi juga untuk teman-teman. Ya barista-barista, junior barista itu mungkin upahnya nggak belum baik. Ya balik di Indonesia, karena juga barista ini kan memang profesi yang masih cenderung baru. Nah makanya dari itu ya kita harus bersabar lah 1 tahun 2 tahun. Nah baru kalau misalkan kalian ingin mendapatkan penghasilan lebih, ya mungkin setelah dapat pengalaman mungkin bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Tapi kalau peluang barista di luar negeri itu banyak nggak sih Pak? Atau boleh sih? Cukup banyak. Terutama mungkin kalau di Indonesia itu sarapannya mungkin kebanyakan tuh di Timur Tengah ya. Oh, Timur Tengah. Khususnya itu cukup banyak peminat atau dan Timur Tengah juga lagi berkembang untuk termasuk coffee shopnya. Jadi makanya salah satu barista yang dipertimbangkan untuk bisa mengisi tempat mereka ya barista di Indonesia. Berarti banyak sarapan dari Indonesia ya Pak? Cukup banyak. Indonesia, Filipina. Nah, ini Pak, kalau ada warga proses PPKP yang tertarik nih, pengen ikut pelatihan barista di PPKP itu gimana Pak cara daftarnya Pak? Gampang, tinggal lihat Instagram Instagram. PPKPI aja, bisa lihat di situ kapan jadwal barista buka kelas, buka pendaftaran, dan ya sabar-sabar aja. Ini taruh aja kali ya. Barista cukup banyak peminatnya. Oh iya. Tahun ini hanya 10 peserta di setiap angkatan. Aduh, Tapi jangan khawatir, tahun depan insya Allah jadi 20 peserta. Jadi peluang untuk bisa bergabung dengan kejuruan barista PPKPI makin besar. Wih, keren banget ya kalau nama 10 ya. Oh, karena banyak tolong situ aja biar Cukup filmnya banyak. bagus. Jadi dari informasi yang saya dapat, setiap angkatan tuh pemirsa bisa sampai 200. 200. Bahkan bisa mungkin hampir 300. Cuman yang kita cuma 10. Ini Pak, ada catatan khusus nggak sih Pak kalau mau jadi barista atau masuk ke jurusan barista di PPKP ini? Misalkan kayak umurnya berapa, biayanya apa, atau di bahan berapa gitu, pernah kayak di Indonesia gitu, kayak jual kopi atau gimana gitu?
Tidak ada syarat khusus, yang penting ada kemauan. Tapi memang ya salah satu fungsi PPKP itu kan untuk apa sih? Untuk menambah skill masyarakat ya. Lalu supaya mereka juga lebih punya peluang besar untuk diserap di industri. Makanya mungkin ya memang yang usia-usia produktif lah yang lebih diutamakan. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mungkin sudah pengen buka usaha pun bisa diterima selama memang sudah punya plan yang baik. Nah, benefitnya apa sih Pak kalau kita ikut kejuruan barista di PKPI? Nah, Sebetulnya nggak sih? Pak gratis? Gratis. Wih. Dan bahkan teman-teman yang ikut kelas itu untuk konsumsi dijamin, Wah, pasti gizinya terjaga, Wih. terus dapat seragam, Wih, seragam. terus apa lagi ya? Wifi gimana Pak Wifi? Dapat juga. Wifi dapat. Dapat. Tapi untuk belajar ya, bukan Iya. untuk tiktokan. Waduh. Boleh tiktokan, tapi harus ya berhubungan dengan Pelajaran. pelajaran lah pasti ya gitu. Jadi pokoknya aman, sejahtera lah kalau selama di kelas PPKP. Wih, terjamin semuanya Pak. Terjamin. Wih. Terjamin. Nah, jadi gitu warga podcast PPKPI. Jadi untuk mengikuti pelatihan di PPKPI ini benar-benar gratis semuanya. Ya. Tidak hanya ada jurusan barista doang loh, ada banyak jurusan lainnya yang bisa kalian ikuti. Kayak apa ya, kayak multimedia. Ini kayak kita nih multimedia. Iya, kayak kita multimedia. Tata busana. Kalian bisa cek aja deh di Instagramnya mereka. Maka yuk buruan daftar buat nambah skill kamu dan juga untuk menambah peluang karir kamu. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Ternyata dari barista itu bukan cuma soal bikin kopi ya Pak, tapi kayak cuma soal seni, ketekunan, bahkan pelayanan dari hati ke hati. Nah, terima kasih banyak ya Pak udah sharing. Sama-sama. Ilmunya di podcast hari ini. Ya, terima kasih Pak. Jangan lupa dong nih cobain kopi buatan Apa? temennya habis Iya, Pak. belajar tadi. Ini Pak, aku cobain ya Pak ya. Oh, Kopi racikan Wih, ini buat. buatan Bang Iya, lagi. buatan Iya. Wih, keren banget. Dari hasil dari belajar tadi. Ya. Terus saya mau ya, sih. Oke. Jadi Wih. kalau ngopi di kopi, kalau kita mau dapat tuh kita sebut sedikit. Oh gitu. Makanya orang tua kita kalau minum kopi disebut ya, supaya lebih nikmat. Oh gitu Pak. Itu triknya tuh. Triknya, Oh. itu salah satu triknya. Oh gitu. Cobain, cobain. Mantap Pak. Apel ini Oh tesnya. gitu, itu baru tahu Pak. Lebih aromatik, lebih kaya rasanya kalau di sini. Oh gitu. Ada trik lagi nggak Pak? Coba doang. Itu aja kalau mau ya ikut kelas PKP dong. Enggak. Ya benar. Oke. Seru juga ya ternyata jadi barista. Terima kasih ya udah ngajarin Iya. aku harian ini. Nah, gimana warga podcast PPKPI? Seru kan ikut pelatihan di PPKPI? Jangan ragu ya buat daftar di PPKPI. Coba tahu itu jadi langkah awal karir kalian. Semoga obrolan hari ini bisa jadi inspirasi bagi kalian untuk bisa menambah skill kalian lah, gitu. Nah, kami mohon undur diri ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Tetap nikmati kopi kalian hari ini. Yeay.